Tahukah kamu bahwa bumi terdiri dari berbagai lapisan? Jika kita menggali tanah, kita akan menemukan bahwa tanah terdiri dari berbagai lapisan yang berbeda. Tahukah kamu bahwa terdapat teori yang menyatakan bahwa pada awalnya benua-benua adalah satu daratan? Apakah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi? Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas dalam video ini. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru yang dapat menambah ilmu pengetahuan Anda. Dalam ilmu geologi, tanah dan bebatuan yang ada di bumi disebut sebagai litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni litos yang berarti batuan dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi, litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan, sedangkan kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi, ada dua teori mendasar yang perlu dipelajari, yaitu teori tektonik lempeng serta teori gempa bumi dan gunung berapi. Teori tektonik lempeng. Jika diperhatikan, masing-masing benua yang ada di bumi terlihat membentuk kesatuan seperti puzzle. Karena jika semua benua tersebut disatukan, terlihat bahwa bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener, seorang ahli meteorologi asal Jerman. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya fosil Mesosaurus dan Cynogathus yang terdapat di benua Amerika dan benua Afrika. Secara teori, tidak mungkin reptil tersebut dapat berenang menyeberang samudra untuk sampai ke benua lainnya. Juga ditemukannya berbagai fosil hewan dan tumbuhan yang sama di beberapa benua yang berbeda. Apabila dulu daratan adalah satu, lantas bagaimana daratan dapat berpisah menjadi beberapa benua dan pulau-pulau? Pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess mengajukan teori yang bernama sea floor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian, material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori yang disebut sebagai teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku, serta tersusun oleh astenosfer. Astenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya,
lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut dikatakan bersifat divergen, yang akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Salah satu patahan yang terbesar di dunia adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat, yang panjangnya 1.300 km. Jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut sebagai konvergen. Beberapa lempeng yang bergerak konvergen antara lain adalah lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina, serta lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Salah satu akibatnya adalah terbentuknya palung laut. Apa penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik? Menurut teori, pergerakan lempeng terjadi karena adanya pemanasan material bumi di inti bumi yang bersuhu sekitar 6.000 derajat Celcius. Sehingga material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel bumi. Material yang ada di permukaan akan turun ke dasar mantel, mengalami pemanasan dan naik kembali ke mantel. Mirip dengan peristiwa konveksi ketika air yang sedang dipanaskan. Berdasarkan teori tersebut, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan, berupa gelombang seismik atau yang biasa kita kenal dengan gempa. Kita dapat melihat efek dari pergerakan lempeng di daerah pegunungan, erupsi gunung berapi, atau sebuah tempat yang berubah setelah terjadi gempa atau aktivitas gunung berapi. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah dinamakan fault atau patahan atau sesar. Misalnya, sesar turun, sesar naik, sesar geser kiri, dan sesar geser kanan. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut sebagai hiposentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut sebagai epicentrum. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut sebagai seismologi. Ilmuwan yang mengkaji gempa bumi disebut ahli seismologi atau seismolog. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan gelombang besar dan kuat yang mendorong air laut ke daratan dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam. Gelombang tersebut biasa disebut sebagai gelombang tsunami. Gunung berapi. Batuan cair atau magma bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya. Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi pada gunung berapi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut sebagai lava.
Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang biasa disebut sebagai kawah. Saat erupsi terjadi, magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi. Beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Proses tersebut akan menghasilkan serangkaian gunung berapi. Indonesia terletak di dalam cincin api Pasifik. Akibatnya, di Indonesia banyak terbentuk gunung berapi. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Sekitar 150 gunung berapi tersebut membentuk sebuah barisan yang membentang dari bagian barat hingga timur Indonesia. Rangkaian gunung berapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Kepulauan Maluku. Sekian dulu penjelasan dalam video singkat ini. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.